Sekarang kita masuk pada pemanasan global, pengertian, penyebab, dampak, serta mengatasi pemanasan global. Saya akan membahas mengenai pemanasan global. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh kenaikan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Pemanasan global ini juga disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, ada juga beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global, yaitu yang pertama, satu, konsumsi energi bahan bakar fosil, yang kedua sampah organik, yang ketiga adalah kerusakan hutan, dan yang keempat itu pertanian dan peternakan. Nah, kita masuk pada nomor satu, yaitu konsumsi energi bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini mengandung karbon dioksida. Dengan pembakaran karbon dioksida menyebabkan gas rumah kaca karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global. Sekarang yang masuk nomor 2, yaitu sampah organik. Sampah organik ini juga mengalami pelapukan seperti daun, sayur, buah-buahan, kertas, dan juga kayu. Sampah organik ini mengandung gas rumah kaca metana atau CH4. Sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu kerusakan hutan, di mana karbon dioksida ini juga merupakan gas rumah kaca. Nah, dengan terjadinya kerusakan hutan atau pengguguran hutan secara besar-besaran dapat menyebabkan menghilangnya faktor penyerap gas rumah kaca di atmosfer. Nah, kita masuk pada nomor 4, yaitu pertanian dan peternakan. Pada sektor pertanian juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang oleh air yang menghasilkan gas metana, penggunaan pupuk, pembakaran sisa-sisa tanaman, dan juga pelapukan sisa-sisa pertanian. Sedangkan pada sektor peternakan juga telah menyebabkan 80% penggundulan hutan di Amazon. Ada juga dampak dari pemanasan global ini, ada beberapa, yaitu yang pertama, iklim tidak stabil, dan yang kedua, peningkatan permukaan laut, yang ketiga berdampak juga pada pertanian, dan juga berdampak pada kehidupan hewan liar serta tumbuhan, dan berdampak pada kesehatan manusia. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Itu yang pertama, melakukan penghijauan, yang kedua, kurangi menggunakan bahan bakar fosil, yang ketiga hemat listrik, serta yang keempat yaitu mengelola sampah dengan baik. Sekarang kita masuk pada efek rumah kaca dan proses terjadinya efek rumah kaca. Di sini saya akan membahas mengenai efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca ini adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida CO2, metana, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti di atmosfer bumi. Nah, gas CO2 ini juga disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak batu bara seperti motor dan mesin-mesin industri. Nah, proses terjadinya juga efek rumah kaca ini yaitu satu, sinar matahari akan mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali pada keluar angkasa. Sedangkan yang kedua yaitu sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Dan yang ketiga, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. Empat, yaitu panas yang dipancarkan ini keperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Nah, yang kelima yaitu aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar juga menciptakan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Dan yang keenam yaitu akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Dampaknya dalam jangka, ada beberapa dampaknya, yaitu ada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan dampaknya dalam jangka pendek yaitu satu, akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, dan yang kedua, gunung es mencair sehingga terguncangnya ekosistem. Dan yang dalam jangka pendek panjang yaitu satu, akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Demikian hasil penjelasan saya mengenai bab 11 klasifikasi itu pemanasan global. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya,